insyaallah. Oke, insyaallah teman-teman yang udah bergabung ya. Kita nunggu Ustaz Azam insyaallah. Nunggu Ustaz Azam. Oh ya, sambil menunggu yang udah hadir nih bisa komentar ya. Suara saya terdengar apa enggak? Terdengar atau samar-samar? Bisa komen di bawah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah terdengar. Insyaallah. Terima kasih teman-teman. Satu Indonesia. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum? Sehat insyaallah Ustaz ya? Alhamdulillah khair. Halukum? Alhamdulillah ala kulli khair insyaallah. Kita nunggu sebentar enggak apa-apa Ustaz insyaallah ya. Oke. Kita nunggu yang lain dulu. Mungkin masih ada hajat jadi hadir. Tapi lah terus. Sambil menunggu teman-teman Salionis yang lain. Suara saya terdengar saat ya tadi? Alhamdulillah. Suaranya jelas ya? Oke. Suaranya? Jelas sekali insyaallah. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ini yang hadir nih bisa tahdir dulu kita. Tahdir dulu. Cek dari daerah mana aja nih. Insyaallah. Yang hadir dari daerah mana aja nih. Bisa cek di komen ya. Cek, tulis di komen. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Masya Allah, PKO, Pekanbaru, Kalimantan Barat. Masya Allah ya. Sulawesi Selatan, dari Jakarta, Masya Allah. Jauh-jauh nih, mantap. Bandung, oke. Dari Riau. Sambil menunggu juga, mungkin anak pengumuman aja saja. Kita beberapa sampaikan pengumuman. Dari Solo. Oke, pengumuman yang pertama. Nah, ini. Ana terutama mewakili Salut tim sekalian. Salut tim itu berarti tim dari saluni.id. Ya, kami mau mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, akun saluni.id sudah mencapai followers 10.000 beberapa hari yang lalu dan berjalan 11.000 insyaallah. Insyaallah semoga bisa tetap istiqomah menyampaikan kebaikan, menemani teman-teman salunis sekalian untuk tetap bisa belajar bahasa Arab secara online bareng-bareng. Kemudian ini pengumuman yang kedua, mengingatkan yang sudah diumumkan di story sebelumnya. Mungkin ada yang belum tahu ya, Ustaz. Jadi Salun ini kita akan adakan promo, insyaallah. Promo jarang-jarang, setahun sekali nih. Nah, apa promonya? Di tanggal 12 besok, kita akan memberikan diskon sebesar 14%. 12%, maaf. 12%. Siap. Jadi, satu paket Kamus Saluni, bagi teman-teman yang belum tahu, satu paket Kamus Saluni itu berisi 4 buah buku ya, 4 buah buku. Itu seharga 44.000 aja. Jadi besok kalian jam berapa ya? Jam 0 pas, 0 tepat, kalian bisa cek di Shopee, insyaallah ya. Itu dengan harga 44.000 kalian udah bisa memiliki Kamus satu Saluni. Itu insyaallah ya, besok tanggal 12 Desember 2021. Kemudian yang ketiga, di live kali ini insyaallah akan ada hadiahnya juga, Sat ya.
Insyaallah Ada berapa hadiahnya? Hadiahnya adalah uang sebesar 150.000 bagi 3 orang. Kemudian ada 6 paket Kamus Saku Saluni. Mungkin Ana sedikit jelaskan ya. Jadi di live kali ini kita akan adakan 3 kategori. Yang pertama adalah merangkum materi live yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Azam. Jadi nanti kalian rangkum, ya, jadi jangan lupa simak sampai akhir ya. Kalian rangkum, kemudian kalian desain sebagus mungkin, boleh tulis tangan juga boleh didesain pakai komputer misalkan juga boleh. Nanti kalian upload di feed Instagram kalian post, kemudian kalian jangan lupa tag saluni.id. Nah, kategori yang kedua adalah kalian bisa share tentang live ini, misalkan postingan yang ada di akun Saluni, atau kalian screenshot live ini, kemudian share di Instastory kalian, atau bisa yang lain juga. Dan jangan lupa tag saluni.id. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang spesial, nanti akan ada pertanyaan dari Ustadz Azam langsung. Pertanyaan kalian bisa catat, kemudian kalian jawab di Instastory kalian. Jadi nanti kalian cari jawabannya, kemudian kalian tulis di Instastory kalian upload, dan jangan lupa tag saluni.id juga. Untuk ketentuan lebih lanjut, kalian bisa cek di postingan kami. Begitu Ustaz ya, insyaallah. Apa kita mulai saja, Ustaz? Langsung kita mulai aja kali ya? Atau kita nunggu dulu? Gimana, Ustaz? Silakan. Mungkin kita mulai langsung aja, Ustaz ya? Biar nggak terlalu malam kita selesai. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sara ala nahyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ahlan wa sahlan ya bagi teman-teman semua yang baru datang juga. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, pembahasannya menarik sekali ya. Alangkah baiknya mungkin kita perkenalan dulu. Apalagi saya baru pertama, agak grogi. Silakan. Jadi kalau agak belepotan, saya minta maaf. Tapi mungkin Ana mulai dari Ustadz Azam dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal juga. Jadi Ustadz Azam nih, beliau adalah mahasiswa di Lipia Jakarta, insyaallah, jurusan syariah, semester berapa, Ustaz? Semester 3 atau semester 6? Semester 2 kan? Semester 2, insyaallah. Oh, saya kira ya. Semester 2 di Lipia Jakarta, jurusan syariah. Dan juga beliau di sini sebagai founder sekaligus pemimpin dari redaksi Saluni. Masya Allah. Jadi mungkin itu ya dari saya, Ustadz Azam. Sedangkan saya sendiri, nama saya Zidan. Sama seperti Ustadz Azam juga, saya alumni dari pesantren Islam Al-Irsyad Salatiga, angkatan 27. Dah itu aja mungkin. Biar nggak banyak-banyak. Di Saluni sebagai apa? Nah, di Saluni mungkin banyak nggak tahu apa-apa. Di Saluni sebenarnya editor. Nah, jadi kamus itu kita yang menyunting. Kemudian saya juga jadi tim Instagram juga. Masya Allah. Jadi yang berkomunikasi dengan kalian mungkin saya, mungkin aja. Oke. Ya, kebanyakan biar kita bisa menghemat waktu aja, Ustaz ya. Oke. Pembahasan dari live kali ini sangat menarik ya. Karena Ana rasa juga banyak banget penuntut ilmu atau talibul ilm yang resah terhadap persoalan ini. Apakah dia harus belajar dulu, harus fokus belajar, atau menikah dahulu di pertengahan studinya. Nah, kita akan simak materi dari
Ustadz Azam Salam. Dan jangan lupa ya, simak sampai akhir dan ikuti giveaway kali ini. Maka kepada Ustadz Azam, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Tafadhol. Alhamdulillahilladzi anqadha bi rahmatihi an-nufusal halikah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fa kullu an-nufusi lahu dhalilatun 'aniyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-qa'imu bi amrihi sirran wa 'alaniyah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma qara'atil aqdamus salikah. Buat akhuna Zidan Naif sebagai Salumin Z, para Saluniaus dan para sahabat Saluni dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali teman-teman, yaitu tentang apakah kita fokus belajar terlebih dahulu atau kita menikah terlebih dahulu. Karena ini topik yang menjadi kegalauan banyak dari kita ya. Khususnya mungkin ketika kita berada di posisi kuliah, ketika kita sedang menuntut ilmu agama. Namun sebelum Ana masuk ke pembahasan utama, insya Allah Ana akan membahas sedikit tentang kata cinta, cinta dalam bahasa Arab. Jadi teman-teman semuanya, menarik ya. Jadi orang Arab itu mereka sangat senang dengan kata cinta ini. Jadi kalau mereka sudah suka dengan suatu kata, itu mereka akan membuat banyak sinonim untuk kata tersebut. Contohnya misalkan kata singa ada 800 sinonim, kata pedang ada 1000 sinonim. Untuk kata cinta ini orang Arab menaruh 50 sinonim. Ada 50 muradifat. Insya Allah ya. Kalau di Indonesia mungkin hanya ada cinta, kasih sayang, di Arab ada 50. Apa saja itu, Zidan? Ada mahabbah, kemudian wud, al-mawaddah, sobabah, al-gharam, dan banyak sekali ya, banyak sekali contoh-contoh lainnya. Kita bahas 3. Yang pertama, ada namanya asyaghaf. Asyaghaf. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, asyaghaf ini bisa kita artikan dengan kasmaran gitu. Ini contohnya gimana nih, kasmaran? Contohnya ada di dalam Al-Quran. Dalam surat Yusuf ya, di mana istri dari Al-Aziz, ya penguasa Mesir pada saat itu jatuh cinta ya, benar-benar kasmaran, mabuk asmara dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qad syaghafaha hubba. Nabi Yusuf ini, pelayan ini membuat sang istri dari Al-Aziz ini jatuh cinta dan kasmaran. Yang kedua, contoh di antara makna cinta dalam bahasa Arab, ada namanya al-ishqu. Pernah dengar ya? Al-ishqu, al-usyaq ya, usyaqul ilm. Al-ishqu ini artinya cinta, energi yang meluap-meluap ya, cinta yang meluap-meluap dan penuh energi. Nah, ini biasanya sampai punya harapan yang lebih terhadap orang yang dicintai gitu, punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, kita berharap dia membalas cinta kita, tapi ternyata tidak. Nah, ini diantara bentuk dari al-ishqu. Nah, kemudian yang ketiga, contohnya ada al-khullah. Nah, al-khullah ini adalah cinta yang eksklusif gitu ya. Dia didapatkan ya, diantaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan al-khullah ini kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ini ya teman-teman, sedikit pembahasan tentang nama-nama cinta di dalam bahasa Arab. Jadi Zidan mungkin kalau nanti sudah punya istri gitu ya, ingin menggombal dalam bahasa Arab lebih masuk ya kira-kira, atau gimana? Ya, tergantung sih. Tergantung ya. Nah, kita coba bahas pada malam hari ini tentang nikah dulu atau fokus belajar. Sebelum Ana bahas, Ana mau tanya dulu ya kepada antum semua yang sedang menyimak live kali ini, mana dulu yang mau
kita bahas nih. Insya Allah kita akan membedah argumen dari mereka yang memutuskan untuk nikah dulu dan mereka yang memutuskan untuk fokus belajar. Nah, coba antum tulis ya di kolom komentar yang nikah dulu atau fokus belajar dulu. Nah, nanti yang paling banyak nanti kita coba bahas duluan gitu ya. Nah. Ya, silakan teman-teman selalu sekalian komentar. Nikah dulu Kak. Atau Oke, fokus belajar dulu. kita hitung sampai 5 aja. Menuntut ilmu, fokus belajar. Masya Allah. Belajar ya. Belajar dulu. Fokus belajar dulu. Masya Allah ya. Ternyata teman-teman Salu ini, sahabat Salun ini ya, mereka rata-rata semangat dalam belajar ya. Terbukti kan itu aksidan kan ketika kita tanya fokus belajar mereka dulu, mereka rata-rata pilih yang fokus belajar gitu. Fokus belajar. Insya Allah nih, duduk kan. Oke, kita coba bahas argumen dari mereka yang memutuskan untuk fokus belajar terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi mereka ini orang-orang yang mereka misalkan ya berada dalam posisi kuliah, mereka benar-benar tekun dalam belajar, fokus dalam belajar. Nah, mungkin mereka fokus ngafal, ikut banyak program ilmiah. Dan ketika mereka sudah menguasai cabang dari setiap dasar ilmu ya, dasar dari setiap cabang ilmu, nah mereka baru menikah setelah itu. Ketika ekonomi sudah kuat, mereka memutuskan untuk menikah. Mungkin di usia 25 tahun, atau 26 tahun, 28 tahun. Apa alasan mereka? Yang pertama, menikah itu butuh ilmu. Nah, ini diantara alasan utama mereka kenapa pilih untuk fokus belajar. Sebagaimana yang Allah katakan ya, dalam surat An-Nisa ya, wa akhadna minkum ya mitsaqan ghalidha. Masyaallah. Jadi nikah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mitsaq ghalidh, perjanjian yang sangat kuat ya, perjanjian yang sangat kuat. Makanya kan nggak bisa kita baru hijrah 1 tahun, ilmu baru cetek banget, baru dangkal banget, kemudian kita muluk-muluk ya, pingin yang hafidhah dan lain sebagainya. Itu kan kata Allah Subhanahu wa taala merupakan mitsaq ghalidh. Bahkan kata Ustadz Nuzul Zikri ya, antum pernah dengar beliau, itu beliau menukilkan dari para masyayikh yang mengajarkan bab al-uqud, bahwasanya akad nikah adalah akad yang paling berat dipertahankan di dunia. Jadi kita kalau di Saluni, kita punya akad juga, kita ada perjanjian dengan seluruh anggota Saluni untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Apakah nanti dilaksanakan atau tidak? Nah, akad nikah itu lebih berat lagi dari itu. Lebih berat dari itu. Misalkan, Zidan Nayif ya, ankahtuka wa zawwajtuka ibnati Aisyah misalkan, bil mahril mazkur halan. Kemudian kata Aksidan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkuri halan. Di saat itu juga ada sebuah amanat, sebuah perjanjian yang sangat kuat, dan dikatakan oleh para masyayikh sebagai akad terberat di dunia. Sehingga orang yang menikah tanpa ilmu, bagi mereka yang berhujah ini, akan menjadi sasaran empuk para setan gitu ya. Para setan. Khususnya para setan yang merupakan anggota terdekat dari iblis, laknatullahi alaih. Ya, kita tahu ya, iblis itu mereka, dia ini sangat suka jika ada seseorang yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Ya, apa kata si iblis? Ni'ma anta gitu ya. Engkau adalah sebaik-baik setan. Sebaik-baik setan. Makanya ada yang bilang ya, teman-teman sekalian, bahwasanya cinta sejati itu adalah cinta sejati itu bukan yang datang di awal, tapi yang bertahan hingga akhir, gitu kan? Yang bertahan hingga akhir. Bahkan ya ini menarik. Ada kebetulan anak kan ikut halakoh mutun ya di Masjid Nabawi. Itu sempat ada yang menyindir ya, menyindir para tholib yang mungkin segera cepat-cepat nikah tapi tanpa ilmu gitu, tanpa ilmu. Jadi ada sebuah ungkapan ya, banyak tholib
banyak para penuntut ilmu tuh ingin cepat-cepat punya buku ini nih, ya kan? Buku nikah ini. Satunya merah, satunya hijau ya. Ingin semuanya, soalnya banyak yang pengen punya ini dengan segera gitu. Tapi ya mereka lupa belum menghafalkan buku ini gitu ya. Buku Mutun Thalibul Ilmi gitu. Nah, jadi ini salah satu ini ya yang mereka ungkapkan seperti itu, bahwasanya kita penting untuk berilmu terlebih dahulu gitu, nggak terburu-buru. Nah, kemudian yang argumen yang kedua yang mereka sampaikan adalah terlalu banyak kewajiban itu bisa melemahkan langkah seseorang gitu ya. Jadi kita coba langsung pegang real ya, contoh realnya, misal ada seorang mahasiswa kuliah gitu ya, kuliah masih dibayar oleh orang tua, nah kemudian dia punya banyak tugas kuliah, ujian berat, nah segala macam, dia atau mungkin dia sedang bekerja di suatu sekolah, masih banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapi. Nah ternyata dia memutuskan untuk melarikan diri dari masalah tersebut dengan menikah gitu. Nah kira-kira apa yang terjadi? Dia sebelumnya belum bisa menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya gitu. Kewajiban yang harus dia lakukan itu belum bisa dia lakukan dengan sempurna. Nah, sehingga dia menambah kewajiban lagi dengan menikah, maka akan menjadi sangat berat sekali langkah dan juga perjalanan dia dalam menuntut ilmu. Kaidah para ulama, kasratul wajibat tudha'ifu as-sayr gitu ya. Terlalu banyak kewajiban itu akan membuat langkah kita melemah dalam proses belajar. Ya. Orang baru nikah, ya misalkan ada Abdullah ya, ada orang namanya Abdullah misalkan baru nikah, kemudian dia menjalani pernikahannya dengan baik-baik saja, baru 1 tahun misalkan ya, dia menikah lagi misalkan gitu kan, poligami. Nah dia apa yang dia lakukan? Kalau dia tidak kuat, maka sama saja dia menambah kewajiban gitu kan, maka otomatis langkah dia akan semakin lemah di situ, akan semakin lemah. Nah itu ya, argumen kedua ya, orang jadi dia merasa anak kalau nikah kayaknya belum siap nih, anak kalau nikah nanti anak bakal benar-benar hancur lah istilahnya itu, karena masih banyak kewajiban lain. Argumen ketiga, orang yang fokus belajar, ini kayaknya banyak dari sahabat Salu ini fokus belajar ya, Masya Allah, nanti kita akan coba gali yang kontranya. Merasa belum saatnya menikah. Merasa belum saatnya menikah. Ini alasan yang masuk akal ya. Jadi buah itu kalau belum matang kan tidak bisa dipetik. Kemudian makanan jika belum masak ya, belum matang jangan dikasih ke tamu-tamu kita gitu. Sehingga karena setiap kita punya fase untuk berkembang, maka ketika kita memaksakan sesuatu ya, memaksakan untuk melakukan sesuatu yang kita tidak kuat, maka kita akan hancur di situ. Ada sebuah analogi yang menarik dari Syekh Saleh Al-Utsaimin ya. Beliau mengatakan ada seorang bayi ya berumur 1 tahun. Dia akan memakai sebuah baju yang tidak cocok dia pakai di umur 2 tahun. Ketika dia berumur 2 tahun, dia memakai sebuah baju yang tidak cocok dia pakai pada umur 3 tahun. Begitu pula ketika dia berumur 10 tahun, baju-baju dia di umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu udah nggak kepake semua kan? Nggak kepake semua. Apalagi kalau ada orang yang berumur 30 tahun, dia malah memakai baju dia ketika umur 15 tahun. Nah, akan dianggap nggak waras gitu. Ini pakai baju kekecilan. Begitu juga dengan kondisi diri kita ya. Ahwal imaniyah, bahasa kerennya, bahasa Arabnya itu ahwal imaniyah, atau mental kita, kemudian ilmu kita, kemampuan kita, itu juga semuanya butuh proses. Jadi ketika kita memaksakan diri, ya sama aja kita pakai baju yang itu kita belum saatnya pakai baju itu gitu. Makanya kata Allah apa? Dalam surat Al-Baqarah apa Ustaz? Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum, kemudian hunna libasul lakum ya. Mereka adalah pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ini sekedar contoh ya, sekedar contoh.
Nah ini 3 ya, kira-kira 3 alasan kenapa orang itu memutuskan untuk fokus belajar terlebih dahulu, benar-benar fokus. Kemudian kontra, lawan dari ini, yaitu orang-orang yang mereka memutuskan untuk menikah terlebih dahulu. Pertama, menikah itu mencegah seseorang terjerumus dalam perzinahan. Apalagi di zaman seperti saat ini ya, kita tahu fitnahnya begitu luar biasa. Nah, jangankan yang paling dekat dari kita aja deh, misalkan Instagram saja ya. Itu gimana Ustaz? Di DM misalkan ya, atau di kolom komentar dan lain sebagainya. Maksudnya kalau kita tidak menjaga diri, ya maka bisa terjerumus dalam fitnah di hal-hal seperti itu. Fitnah lawan jenis dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau kita sudah punya pasangan, itu kan sudah jelas penyalurannya. Jadi kita butuh syahwat disalurkan, itu wah sudah ada nih pasangan hidup, kasih hati, belahan jiwa sudah ada. Nah, dengan itu hati kita akan lebih tenang. Kalau dulu pas masa-masa jomblo, biasanya tidur itu nggak tenang gitu ya. Misalkan lagi mikirin si dia gitu kan, nggak tenang tidur. Tapi kalau udah menikah, nah gimana? Maka bisa tidur dengan tenang ya, dengan adem, dengan nyaman gitu, dengan nyaman. Ya Allah. Karena apa? Menghindari diri, mencegah ya dari perzinahan, Kata Rasul SAW, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji gitu. Jadi menikah itu lebih menjaga pandangan dan juga lebih menjaga kemaluan gitu. Apalagi ya, ini sedikit ini ya, intermezzo sedikit. Jadi ada sebuah perkataan, ini bukan hadis ya, tapi Ana dengar dari takmir masjid di rumah Ana. Itu dia mengatakan gini, laki-laki itu bisa menahan amarah dalam waktu yang lama gitu. Tapi dia tidak bisa menahan cinta meskipun hanya sebentar. Jadi kalau udah suka sama seseorang itu benar-benar harus diungkapkan gitu. Harus benar-benar diungkapkan. Nah, makanya dengan menikah ya dia bisa ini mencegah diri dari perzinahan. Sebaliknya, perempuan itu bisa menahan cinta dalam waktu yang lama gitu. Menahan perasaan itu disimpan terus bisa gitu. Tapi tidak bisa menahan amarah meskipun hanya sebentar. Nah, gimana? Benar nggak tuh? Ini disampaikan ya oleh sekedar takmir masih di rumah anak, tapi intinya kita menjaga kemaluan kita ya, kita berusaha untuk tidak terjerumus dalam perzinahan itu dengan menikah. Alasan yang kedua, orang yang menikah itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, Masya Allah, ini alasan kedua ini Ana dengar langsung dari kelas Ana. Jadi di pesantren Islam Al-Irsyad, kebetulan Ana angkatan 27, kakak kelas Ana itu angkatan 26. Nah, beliau berkata sama Ana, Zam, ini insya Allah Ana bakal menikah. Dan Ana yakin Allah pasti akan menolong Ana. Gitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Thalathatun haqqun ala Allahi aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah pasti akan menolong mereka. 3 golongan yang Allah pasti akan menolong mereka. Gimana? Salah satunya apa? Salah satunya adalah wannakihul ladzi yuridul afaf. Wannakihul ladzi yuridul afaf, yaitu orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya gitu ya. Masya Allah, ini benar-benar sebuah keyakinan yang besar dari beliau ya, Kak Kelasana Islam Malaysia, dan benar sudah menikah, juga kuliah di Lipia dan punya anak kembar gitu kan. Dan alhamdulillah baik-baik saja yang kita lihat dari perjalanan hidup beliau. Mungkin ini adalah buah dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya orang menikah karena ingin menjaga kehormatan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga ini lebih ini lagi ya, lebih semoga nggak terpancing ya. Kalau ya silakan, ini kita hanya sekedar sharing, tapi nanti jawaban akhirnya mana yang lebih baik di akhir insya Allah. Yang ketiga, alasannya adalah
antara belajar dan menikah itu tidak bertentangan. Nah, ini alasan orang yang tadi memutuskan untuk menikah dulu. Kenapa? Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena ini adalah fatwa banyak ulama, Masya Allah. Di antaranya mungkin Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya. Kemudian ada Syekh namanya Abdus Salam, ya, Syekh Abdus Salam Asy-Syuwai'ir. Ya, beliau salah satu ustadz fikih muqaran di Saudi Arabia. Gitu. Nah, beliau mengatakan bahwasanya menikah, hukum asalnya itu menikah dan belajar itu bersatu, gitu, gabung. Jadi nggak bertentangan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Furqan. Mungkin yang jadi imam di masjid-masjid atau akhzizan udah tahu ya apa ayatnya, yaitu perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat ya, ini menarik ya. Allah mengatakan, Rabbana hab lana, ya Allah, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, Rabbana hab lana min azwajina, dari pasangan kami dan juga anak keturunan kami yang menjadi penyejuk hati mata, penyejuk bagi mata kami, gitu ya. Istilahnya qurrata a'yun. Ini kan minta menikah ya, minta menikah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan di akhir ayat Allah mengatakan waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam dalam agama. Nah, gimana sih orang yang menjadi imam dalam agama itu? Mereka adalah orang yang tentu saja punya ilmu. Ya, imam dalam agama, imam muttaqin punya ilmu, juga mengajarkan ilmu kepada manusia, mengarahkan kepada kebenaran. Dan dalam ayat ini Allah gabung antara menikah dengan ilmu di dalam satu ayat. Masya Allah. Jadi al-aslu ijtima'uha, gitu kata Syekh Abdus Salam. Ini hukum asalnya ini menggabung, bukan bertentangan. Apalagi ya, Masya Allah, jika seorang laki-laki diberikan istri yang solihah, ya, yang membantu dalam ketaatan, membantu dalam tholabul ilmi, dalam belajar. Nah, tentu saja ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana? Salumin Z. Insya Allah. Akad? Berat sekali. Berat sekali. Allah. Jadi gimana, Zat? Apa kalau antum fokus belajar apa menikah dulu, Zat? Ya, antum ini harusnya udah siap, Zat. Sebentar, ini ya, jangan ini keluar topik. Jadi ngomongin anak, kita ngomongin topiknya aja, ngomongin topiknya. Oke, siap. Ya, jadi mana yang lebih baik ya? Mana yang lebih baik antara fokus belajar dan menikah terlebih dahulu ya? Mana yang lebih baik antara fokus belajar dan menikah terlebih dahulu? Sebenarnya hukum menikah itu ada 5 ya. Kalau disebutkan para ulama itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, tapi pada kesempatan kali ini Ana sebutkan 2 saja, yaitu wajib dan mustahab. Kapan nikah menjadi wajib? Saat kita takut ya terhadap zina, takut terjerumus kepada zina gitu, benar-benar kalau nggak nikah zina nih gitu. Dan kita juga punya kemampuan secara ekonomi, gitu ya, secara fisik, mental, kita mampu untuk menikah. Nah, ketika itulah menikah menjadi wajib bagi kita. Nah, tapi yang kedua, mustahab, gitu. Kapan menjadi mustahab? Ya, ketika tentu saja semuanya ini ya punya syahwat, gitu ya, punya syahwat. Kemudian yang mustahab ini dia tidak takut kepada perzinaan, gitu. Insya Allah masih bisa jaga diri lah, insya Allah. Jadi kalau dalam kondisinya seperti ini, tidak takut dalam perzinaan, bisa jaga diri, maka cenderung aman. Nah, sehingga itu kategorinya adalah mustahab. Nah, jadi kita bisa nilai ya, kira-kira diri kita ini masuk di bagian mana? Apakah kita masuk di yang wajib, apa yang mustahab? Gimana, antum sudah wajib atau masih mustahab? Ya, masih jauh. Ya, intinya mustahab, wajib atau mustahab itu salah satu hukumnya. Yang paling relate dengan kita semua ya. Soalnya kalau sampai mubah atau makruh haram, kayaknya jarang banget ada teman-teman kita yang sampai seperti itu. Soalnya kalau mubah itu kan tidak punya syahwat. Ada nggak yang nggak punya syahwat? Kan nggak ada kan. Apalagi zaman seperti saat ini. Sehingga jawaban mana yang terbaik adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
Bisa dicatat ya dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi manusia itu akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri, gitu ya. Menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Kita bisa menilai kadar diri kita seperti apa. Ya, kira-kira gimana nih kita nih, apakah wajib atau sunnah dalam menikah. Kemudian seandainya seseorang ya, yang dia sudah siap untuk menikah, dia benar-benar ingin menikah, kemudian punya kemampuan dari sisi ekonomi, punya kemampuan dari sisi mental, meskipun dia masih belajar dan dia yakin nih kalau dia menikah nggak akan keganggu belajar dia gitu. Maksudnya dia tetap bisa handle kewajiban-kewajiban sebelum nikah gitu. Dia sudah terlatih untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dia. Nah, kalau kondisinya seperti ini, insya Allah yang terbaik bagi dia adalah segera menikah. Tapi sebaliknya, seseorang yang dia masih punya banyak kewajiban, ya kan, belajar, mungkin berbakti sama orang tua, dan kewajiban-kewajiban lainnya, ngajar di sekolah misalnya, dan dia tidak takut terjerumus dalam perzinahan, ya masih aman insya Allah, dia nggak suka interaksi aneh-aneh dengan lawan jenis. Nah itu insya Allah dia lebih baik bagi dia untuk masih fokus dalam belajar gitu kan, masih fokus dalam belajar sambil dia mengumpulkan bekal, mengumpulkan ilmu, mengumpulkan biaya ekonomi sehingga nanti bisa menikah di saat yang tepat, ya menikah di saat yang tepat. Jadi ini ya teman-teman, beberapa argumen dari mereka yang memutuskan fokus belajar atau menikah dulu, dan juga jawabannya ternyata ada di firman Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Ini nanti pertanyaannya gimana, Seth? Di akhir atau sekarang atau gimana? Bisa sekarang boleh. Atau di agak akhir aja nggak apa-apa. Di akhir ya. Di akhir aja. Ya, jadi Ya. ini kalimat ya, sebagai materi ya, sebagai materi, Ana ingin membuat kalimat penutup ya. Ya, sebagai akhir bahwasanya seseorang yang berpuasa kemudian bersabar atas puasanya di siang hari, dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, dia tidak makan minum dengan sengaja, dia berusaha menjaga puasanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berbuka dia akan melaksanakan kenikmatan buka puasa. Begitu pula dengan seorang jomblo ya, yang dalam masa penantiannya itu berusaha tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menjaga batas-batasan Allah, berusaha meningkatkan kualitas diri, meningkatkan ilmu, meningkatkan amal. Terus dia berusaha meningkatkan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pasangan hidup yang terbaik, sehingga nanti pada waktu berbukanya dia akan merasakan kenikmatan dari menikah gitu ya. Jadi ini yang bisa Ana sampaikan, semoga bermanfaat. Ana kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Ustadz Azam. Masya Allah, materi yang menarik. Juga tadi ada paparan-paparan hujah dan alasan dari masing-masing kubu, begitu saja. Jadi intinya adalah kita tetap harus melihat kapasitas diri kita sendiri. Apakah kita sudah wajib, atau kita sudah mustahab, juga keadaan sekitar kita juga. Tadi ada yang nanya, Sat, mustahab Ya, itu apa, Sat? Mustahab ya, itu apa? ya disunahkan ya, disunahkan. Jadi ya pengertiannya kira-kira seperti itu ya. Seperti itu. Jadi belum sampai tingkat wajib gitu kan. Wajib kalau tidak kita lakukan maka kita berdosa gitu. Kita kalau wajib tidak kita lakukan kita berdosa. Kalau mustahab tidak kita lakukan maka kita tidak berdosa gitu ya. Oh, ya. Itu pengertian dari mustahab, Sat. Oke. Nah, ngapain lagi nih, Sat? Gimana? Ada pertanyaan atau Ana yang tanya nih? Kalau nggak ada pertanyaan, Ana yang tanya. Mungkin langsung pertanyaan aja sih, Sat. Oh gitu. Nggak apa-apa. Kita ya.
Jadi teman-teman bisa disimak pertanyaannya ya, dicatat, nanti dicari jawabannya, kemudian silahkan jawab di instastory kalian. Jangan lupa untuk tag Salon itu. Silakan, Sat. Oh, Oke, 5 pertanyaan ya, berhadiah gitu. Jadi yang bisa jawab kemudian di story, maka nanti insya Allah akan ada hadiahnya. Yang pertama, apa arti dari asyaghaf ya, dan sebutkan contohnya. Apa arti dari asyaghaf dan sebutkan contohnya. Kemudian yang kedua, ada berapa nama cinta yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, kemudian yang ketiga, sebutkan 4 contoh nama cinta dalam bahasa Arab. Sebutkan 4 contoh nama cinta dalam bahasa Arab. Ini ada 5 pertanyaan ya. Jadi karena berhadiah, makanya kita buat sedikit menantang. Yang keempat, apa dalil dari Al-Quran yang mengatakan bahwasanya nikah itu nggak bertentangan dengan belajar? Apa dalil dari Al-Quran yang mengatakan bahwasanya nikah itu tidak bertentangan dengan belajar? Dan yang terakhir, apa dalil dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya Allah akan menolong orang yang menikah? Ya. 5 pertanyaan berhadiah untuk para Salonius. Itu 5 satu. Mungkin bisa diulang tadi, atau saya ulang aja nggak apa-apa, Sat? Ya, boleh. Tadi ada yang request mengulang soalnya. Gitu, ada kelupaan catat. Apa arti? Jadi yang pertama, nomor 1 ya, ya. apa arti asyaghaf dan sebutkan contohnya. Nomor 2, ada berapa nama cinta yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ya, yang ketiga, sebutkan 4 contoh nama cinta dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian yang keempat, apa dalil dari Al-Quran bahwasanya nikah itu nggak bertentangan dengan belajar. Nah, yang kelima, apa dalil dari hadis bahwasanya Allah akan menolong orang yang menikah karena menjaga kehormatan dirinya. Ya, itu tadi ya teman-teman sekalian. 5 pertanyaan dari Ustaz Azam yang bisa kalian jawab untuk mendapatkan hadiah kamus satu Saloni. Insyaallah. Kalau ada pertanyaan nggak apa sih? Mungkin Dibacakan nggak apa? coba kita bacakan. Tadi ada. Oh ini. Ustaz, bila ada yang sudah kecanduan dalam hal-hal negatif, namun untuk kesiapan menikah belum mampu, maka saran dari antum apa sih? Mungkin ada amalan atau doa yang bisa dilakukan. Jadi pertanyaannya, jika ada orang yang kecanduan hal negatif, tapi dia belum mampu untuk menikah gitu ya. Apa saran bagi orang tersebut ya? Apa saran bagi orang tersebut? Yang pertama tentu saja berusaha sebisa mungkin untuk bertaubat dari hal negatif tersebut ya. Karena namanya hal negatif itu pada dasarnya bukan apa ya? Bukan hal yang berat sebenarnya untuk kita tinggalkan pada dasarnya ya. Makanya kan kata Rasulullah SAW, manahitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang, maka jauhilah. Jadi ketika kita melakukan hal negatif, itu kan sebenarnya kita tinggal nggak melakukan, tinggal diem gitu kan. Beda sama kayak kita melakukan sebuah perintah nih. Kita sholat, ada usaha yang effort yang kita keluarkan. Nah itu kita memang berusaha. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau perintah dikaitkan dengan semampu kita. Tapi kalau larangan itu udah nggak ada ampun. Maksudnya tinggalkan gitu ya, tinggalkan. Jadi saran yang pertama tentu saja usahakan untuk meninggalkan hal-hal negatif tersebut ya. Itu kalau bisa diputus gitu ya, semua hubungan dengan hal negatif tersebut. Misalkan kalau itu file dihapus, video dihapus, kalau ada musik-musik semuanya dihapus gitu kan, dihapus semua.
diputus hubungan, putuskan hubungan dengan hal negatif tersebut. Nah, kemudian sibukkan diri dengan hal-hal positif yang menjadi kebalikan dari itu gitu. Karena memang tadi disebutkan belum mampu ya menikah, belum mampu ya untuk menikah ya. Karena belum siap untuk menikah, maka tidak bisa memaksakan diri kan untuk menikah, sehingga sibukkan diri dengan hal-hal positif. Lanjutan kata Rasulullah SAW, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm," ya. Yang tidak mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa gitu. Jadi insya Allah semoga kita dimudahkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif, apalagi di zaman seperti sekarang ini ya. Gimana nih, fitnahnya begitu luar biasa gitu ya. Kita di Instagram, mungkin ada yang main TikTok, YouTube dan lain sebagainya, itu benar-benar membuat kita harus berhati-hati di zaman fitnah seperti sekarang ini. Sa'id bin Al-Musayyib ya, atau Al-Musayyab, ya, beliau mengatakan apa? Aku ini takut terhadap fitnah wanita di usia 80 tahun. Insya Allah. Beliau salah satu tabi'in di zaman itu, yang mungkin nggak seperti sekarang, itu masih takut dengan fitnah wanita usia 80 tahun. Nah kita ya, 20-an tahun ya, itu di fitnah seperti sekarang kadang nggak takut dengan fitnah yang terjadi. Jadi kita harus berhati-hati dan tinggalkan hal negatif. Masya Allah. Jadi simpulannya adalah meninggalkan hal negatif dan menyibukkan dengan hal yang positif. Begitu. Nah, itu tadi dia, teman-teman. Silakan ya, materi-materi yang disampaikan oleh Ustaz Azam tadi untuk dirangkum. Intinya silakan mengikuti hadiah lomba giveaway yang telah kita umumkan kemarin. Silakan cek ketentuan lengkapnya di postingan sebelumnya. Juga untuk memberitahukan, kasih tahu nih, mungkin ada yang belum tahu juga, bahwa besok insya Allah tanggal 12 kalian sudah bisa pesan kamus saku saluni dengan harga diskon sebesar 12% menjadi 44.000 per paket. Dan juga nih Sat, banyak banget yang nanya, Min, kamus satu paket itu 50.000 itu udah dapat 4 ya? Itu gimana Sat? Iya, jadi satu paket kamus saluni sudah dapat 4 jilid ya. 4 jilid, ada jilid 1A, jilid 1B, jilid 2, dan jilid 3 gitu. Hanya 50.000. Biasanya kan dulu anak ini ya, Ustadz Farhan nih, Fadilat saya ini kan yang tadi banyak, insya Allah sering komen, itu kan anak sempat live dengan beliau di awal pertama kali kita buka open order dari kamus saluni. Itu kita ada main tebak harga tuh. Ini kira-kira berapa nih teman-teman harga kamus saluni? Itu kita belum umumkan. Itu ada yang nebak 100.000 ya, 200.000, 150, bener gitu. Karena memang isinya kan lebih dari 3.000 kosakata ya. Kemudian halamannya lebih dari 550, kemudian banyak sekali bab-babnya, itu nebaknya 100.000 kan. Nah, ternyata harganya hanya 50.000 gitu. Harganya hanya 50.000, dan itu pun alhamdulillah di Shopee dan di banyak ini ya testimoni mengatakan ini murah banget gitu ya. Masya Allah ini murah banget, 50.000 udah dapat 4 gitu. 4 jilid. Nah, besok kebetulan itu turun harga jadi 44.000 gitu. Dan ini hanya satu hari ya. Hanya besok saja. Hanya besok tanggal 12, tanggal 13-nya kembali menjadi 50.000 gitu harga normal. Masya Allah. Jadi sebenarnya kamus saku saluni 50.000 itu sudah murah. Kesimpulan dari Ustaz Azam tadi. Sudah murah dan besok akan lebih murah. Tapi cuma satu hari aja. Jadi bagi kalian yang ingin punya kamus saku saluni, silahkan cek di aplikasi Shopee dan kunjungi toko kami di @saluni.id. saluni.id. Mungkin sekian. Ada kalimat-kalimat yang ingin disampaikan sebelum kita tutup mungkin? Ya, jadi atau bagaimana? Gitu ya teman-teman ya, kita bismillah, kita semangat dalam belajar, menjaga diri dalam ketaatan, jangan kita langgar batas-batasan Allah di masa jomblo kita, yang bagi yang belum menikah. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita selama kita selalu di atas jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan meneguhkan langkah-langkah kaki
mendapatkannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Eh, Begitu teman-teman saluni sekalian. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan menyimak dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Maka kita tutup FIG kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Terima kasih. Saya mewakili Salutim mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Salunis sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salunis sekalian. Barakallahu fikum.